Baik, selamat siang Pak Ferry. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengerjaan RWL kami dengan judul pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Arita Kartika alias saya sendiri, Alexander Bramasta, Muhammad Firdaus Nugroho, Handiawan Wijayanto, Agung Imansyah, Syifa Maura, Desian Surya, Nada Askia, dan Alda Aulia. Tujuan dari proyek RBL ini yaitu menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik yaitu metode difraksi, kemudian melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Oke, kemudian teori dasar. Pada percobaan kali ini, teori dasar yang kita gunakan adalah difraksi cahaya. Difraksi cahaya merupakan satu peristiwa di mana gelombang mengalami penyebaran atau pembelokan oleh penghalangan berupa celah sempit. Gelombang yang terdifraksi kemudian akan berinterferensi satu sama lain yang mengakibatkan terdapat daerah penguatan dan pelemahan. Gelombang merambat keluar dengan kecepatan karakteristik gelombang. Difraksi juga dapat disebut dengan lenturan. Konsep difraksi cahaya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya untuk mengukur diameter objek berorde mikrometer dengan keuntungan antara lain tanpa harus kontak langsung dengan objek yang diuji. Sangat sensitif dan pengukuran yang dilakukan dapat berorde panjang dari gelombang sumber cahaya yang digunakan. Pengukuran dilakukan dengan cara merekam distribusi intensitas pola difraksi yang terjadi dengan menggunakan detektor fotosel yang digerakkan secara mendatar dengan motor listrik yang direkam oleh XY dan YT recorder. Dengan pengukuran jarak antara intensitas minimum tiap-tiap orde dengan maksimum pusat yang pengukuran jarak intensitas sebenarnya dengan detektor dan panjang gelombang yang digunakan, maka diameter kawat dapat ditentukan. Dalam percobaan kali ini, kami menggunakan persamaan pola gelap untuk menentukan diameter serat yang digunakan. Kami juga menggunakan orde interferensi kedua yang berarti bahwa yang dihitung adalah jarak antara terang pusat ke pola gelap yang kedua. Next. Untuk perhitungan data, kami menggunakan rumus pola gelap yaitu D sin theta sama dengan R lambda, dengan D adalah lebar telah, theta adalah suhu deviasi, N adalah interferensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Namun untuk rumus pola terangnya adalah D sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda. Untuk sin theta sendiri adalah P dibagi L, yaitu P adalah jarak gelap atau terang ke N dari terang pusat, dan L adalah jarak layar dari celah. Untuk rincian alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama kardus dengan harga Rp0. Yang kedua adalah laser dengan harga Rp32.000. Yang ketiga adalah serat jagung Rp0. Empat serat batang pisang Rp0. Lima serat jerami Rp0. Dan terakhir grafit 0,5 mm Rp0. Selanjutnya terdapat 7 langkah kerja pada percobaan kali ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, merakit setup alat percobaan difraksi. Yang ketiga, mencoba terlebih dahulu alat yang telah dirakit sebelum pengambilan data. Yang keempat, menentukan parameter yang ingin diuji dan menentukan variasi dari parameter yang ingin diuji. Yang kelima, menentukan variabel kontrol untuk parameter-parameter yang akan diujikan. Yang keenam, mengambil data dengan parameter yang diujikan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan dan mencatat data-data yang diperoleh pada tabel pengamatan. Berikutnya adalah setup alat percobaan. Yang pertama-tama yang kami lakukan adalah membuat wadah atau tempat untuk meletakkan serat dengan memanfaatkan kardus bekas yang berukuran 20 x 8 x 8 cm. Lalu membuat lubang berukuran persegi panjang dengan ukuran 5 x 5 cm pada salah satu bagian kardus bekas tersebut. Selanjutnya membuat penyangga untuk meletakkan layar, dalam hal ini adalah kertas HVS dengan menggunakan papan dada.
Berikutnya adalah membuat penyangga agar posisi laser tidak bergeser dari kardus bekas, lalu menyelotip laser tersebut. Laser yang digunakan mempunyai sistem sekali tekan, yang mana bisa meminimalisir agar laser tidak bergeser. Setelah kami melakukan pengolahan data, data yang didapat yaitu jarak layar dari celah dalam meter, jarak dari terang pusat ke terang berikutnya dalam meter, sudut deviasi, dan diameter serat dalam meter, serta rata-rata diameter dalam milimeter. Pada percobaan rambut jagung, diameter referensinya yaitu 0,21 mm dengan galat 9,2%. Pada percobaan pelepah, diameter referensinya yaitu 0,125 mm dengan galat 0,8%. Pada percobaan rambut jagung, diameter referensinya yaitu 0,206 mm dengan galat 2,42%. Dan pada percobaan grafit, diameter referensinya yaitu 0,125 mm dengan galat 0,2%. Selanjutnya, grafik linear regresi. Terdapat 4 persamaan regresi yang didapatkan dari percobaan. Berikut merupakan grafiknya. Yang pertama, grafik regresi diameter terhadap jarak pita pada rambut jagung. Dengan persamaan regresinya, ia sama dengan 109,89x min 0,0155 dengan faktor koreksi 0,10155. Kemudian grafik regresi diameter terhadap jarak pita pada jerami dengan persamaan regresinya ya sama dengan 366,28x min 0,0608 dengan faktor koreksi 0,0608. Selanjutnya, grafik regresi diameter terhadap jarak pita pada isi pensil mekanik atau grafit dengan persamaan regresinya ia sama dengan 73,469x min 0,0334 dengan faktor koreksi 0,0334. Lalu grafik regresi diameter terhadap jarak pita pada pelepah dengan persamaan regresinya 637,1x min 0,0677 dengan faktor koreksi 0,0677. Selanjutnya, bagian analisis. Dalam percobaan ini pula akan dihitung galat percobaan dengan membandingkan antara data hasil mikroskop digital dan data hasil percobaan. Galat yang terbentuk bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pada saat percobaan maupun pada saat perhitungan. Faktor-faktor tersebut diantara lain yang pertama ada sudut deviasi, yang kedua jarak pengukuran antara serat ke layar, selanjutnya human error, yang keempat kesalahan menggunakan mikroskop, dan yang terakhir kelembapan udara dan suhu. Ada beberapa kesimpulan yang telah kami simpulkan, yaitu berdasarkan percobaan dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh masing-masing diameter serat adalah 0,19 mm untuk jerami dengan galat sebesar 9,52%, 0,126 mm untuk pelepah dengan galat sebesar 0,8%, dan 0,211 mm untuk rambut jagung dengan galat sebesar 2,42%. Hal itu diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran dengan memvariasikan jarak 1 meter, 1,25 meter, dan 1,5 meter. Sedangkan diameter pengukuran isi pensil dengan percobaan diperoleh sebesar 0,498 mm dengan galat 0,2%. Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis pola difraksi yang muncul pada layar. Pada saat menganalisis pola difraksi, diperoleh hasil yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya jenis serat yang diamati dan juga jarak antara serat ke layar. Ada juga beberapa faktor lain yang bisa didapat dengan perumusan difraksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.